gimana kita tahu kalau kita mau naik kelas kan gitu, kalau kita nggak ada catatan sama sekali. Gitu. Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya kita bertemu lagi di kanal Om Bayu. Cuman kebetulan hari ini juga spesial. Saya berada di satu instansi di daerah Kabupaten Sleman. Jadi seperti yang saya bicarakan sebelumnya, ternyata ini ya dampak COVID itu luar biasa. Jadi hampir semua lini itu kena. Kita ngomong ekonomi, sosial itu hampir semua kena. Dan juga akhirnya ke teman-teman UMKM kita. Nah, tapi bersedihlah secukupnya. Jadi sebenarnya ada beberapa strategi-strategi yang bisa digunakan untuk UMKM agar tetap bisa berjualan. Boleh itu berjualan atau hanya sekedar survive. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya didampingi sama narasumber saya ini berkompeten juga di tema kita. Oke, monggo Mas Bintar. Ya, apa kabar Mas Bayu? Sehat alhamdulillah. Gini dulu Mas Bintar. Sehat Mas Bintar? Alhamdulillah sehat. Kalau tadi dingin banget tapi karena mungkin AC juga. Monggo disapa dulu Mas Bintar. Halo teman-teman UKM, sobat UKM, terutama yang sudah menjadi anggota PLUT, ya, Pusat Layanan Usaha Terpadu Kabupaten Sleman. Semoga sehat, tetap semangat, tetap jualan, tetap untung. Jangan merasa saat ini memang kondisinya lagi mungkin di luar normal gitu ya, tapi sudah saatnya kita mau normal gitu kan. Jadi harus semangat, tetap jualan. Insya Allah untung itu pasti ada, rezeki Allah udah ada, tinggal kita jemput gitu. Oke, amin. Iya. Oke, sebelumnya gini Mas Bintar, boleh nggak diperkenalin Mas Bintar itu? Tadi kan juga ngomongin instansi PLUT ya, PLUT itu apa? Terus Mas Bintar di sana sebagai apa? Boleh dijelasin dulu? Ya, mungkin yang belum tahu PLUT ya, PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu institusi ini di bawah Dinas Koperasi UKM Sleman yang melayani untuk konsultasi bagi UKM terutama di Kabupaten Sleman untuk bisa ya berkonsultasi, karena di sini ada fasilitas juga untuk ini Mas Bayu, konsultan. Oh iya. Jadi kebetulan saya salah satu konsultan di PLUT gitu ya, di Sleman. Ada 5 konsultan. Kalau saya Ahmad Bintar di konsultan pembiayaan. Kalau ada teman lagi Mas Reza itu di bagian produksi, konsultan produksi. Kemudian ada Mbak Iva itu di bagian kelembagaan perizinan, kalau bikin izin. Bingung nih, misal awal buka usaha kan mungkin udah buka tapi izinnya apa aja itu mungkin bisa konsultasi sama Mbak Iva. Kemudian ada Mas Jarod, Mas Rahmat itu di bagian SDM, nanti bikin sistem, bikin SOP dan sebagainya sama beliau. Gitu. Ada lagi pemasaran itu untuk sama Mas Bayu gitu ya. Nanti bisa konsultasi online, jualan gimana sih caranya jualan dengan efektif, itu aman Mas. Itu semuanya ini Mas, gratis layanannya? Wah jelas, gratis kalau ya? Ini gratis dan bisa pokoknya bisa dimanfaatkan baik itu di kantor maupun misalkan kita ada pelayanan di kecamatan. Sebelum ini kan kita ada pelayanan di kecamatan. Oh di kecamatan Mas? Iya, di pelayanan namanya konsultasi on the road. Oh ya. Jadi kita kerjasama sama kecamatan, jadi mendekatkan pelayanan konsultasi untuk UKM di kecamatan. Gitu. Nanti bisa diakses tuh nanti ketika saatnya kita bisa saling berkunjung ke sana, nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UKM di Sleman. Gitu. Khusus Sleman gitu. Oke. Ya. Kita langsung aja ke tema Mas. Jadi kan seperti yang tadi saya omongin awal ya Mas Bintar. Dampak COVID itu luar biasa ya Mas. Betul. Jadi kalau kita ngomongin itu dari ekonomi, dari sosial, hampir segala lini kehidupan lah. Betul. Baik itu yang kecil, yang besar. Kalau kita jalan-jalan seperti kayak kemarin saya jalan-jalan ke Jogja Kota Mas, sudah lama kan nggak turun ke Jogja Kota.
itu hotel-hotel bintang aja itu sampai tutup Mas. Betul. Bahkan saking tutupnya itu gerbang depannya ditutup Mas. Itu akhirnya nggak moral. jadi wah itu emang udah luar biasa ya, dan akhirnya banyak PHK. Ya. Dan juga akhirnya itu juga menimbulkan keresahan di UMKM. Teman-teman UMKM ya. Sangat besar pengaruhnya. Kalau kayak UKM kan nggak cuman yang mungkin sudah jualan, mungkin punya toko atau punya galeri gitu ya. Tapi yang mungkin yang harian juga kan termasuk UKM gitu ya. Yang harian yang hari ini itu jualan untuk makan hari ini atau untuk besok gitu kan bisa. Artinya saat ini kan lagi mungkin pada tutup, kemudian juga mobilitas orang juga berkurang, otomatis yang beli juga berkurang gitu. Betul, walaupun tetap kalau yang UKM yang kuat kan tentunya ini sebenarnya ada peluang. Ini tetap ada peluang di kondisi yang terbatas seperti saat ini gitu. Itu harus disikapi memang Mas. Harus, artinya UKM punya strategi untuk kita bisa bertahan, berjuang untuk ya jualan lah paling nggak. Jualan apa yang bisa kita dapat uang tunai lah gitu ya. Betul. Jadi gimana Mas, maksudnya kan yang pasti ini kalau kita lihat dari sisi pemasaran, kita lihat dari sisi promosi, yang bisa dipakai sekarang adalah jualannya via online. Betul. Ya. Terus kalaupun kita ngelihat dari SDM atau pembiayaan itu ada strategi lain. Nah sekarang kalau kita coba angkat dari sisi keuangan Mas, iya, betul. Bidangnya Mas Bintang itu ada nggak Mas strategi khusus untuk teman-teman UMKM kita? Ya, memang kalau saat ini kan semuanya berdampak, terutama dari penjualan yang darahnya itu kan. Kalau kita mau muter modal itu kan dari penjualan, ya Mas Bayu. Kalau nggak bisa jualan gimana duitnya kan muter kan gitu. Apalagi ada kebutuhan sehari-hari yang harus dikeluarkan. Otomatis kan ada paling modal atau tabungan yang selama ini ditabung ya terkuras habis untuk kebutuhan sehari-hari kan gitu. Kalau UKM rata-rata kan tidak dipisahkan tuh antara bisnis, uangnya bisnis sama uangnya pribadi kan gitu ya. Jadi ya campur gitu ya. Ya itu nggak apa-apa juga dalam artian. Tapi saat ini pasti berdampak sangat sangat terasa gitu ya untuk menjalankan bisnisnya dengan modal yang terbatas kan gitu. Salah satunya memang saat ini fokusnya adalah cash flow pasti. Kalau keuangan pasti cash flow. Namanya cash flow itu kan pemasukan lebih besar dari pengeluaran kan gitu. Intinya kan gitu. Kalau cash flow-nya positif harusnya gitu. Pemasukannya harus lebih besar dari pengeluaran. Kalau kita pengeluaran saat ini nggak bisa ditekan, nggak bisa efisien baik itu pribadi maupun untuk bisnis, ya otomatis pemasukannya harus kalau kondisi normal mungkin bisa dapat sesuai kayak biasa gitu ya. Kan saat ini pasti turun. Ada penurunan kapasitas, penurunan penjualan, otomatis produksinya pasti juga akan turun karena kalau kondisinya normal jualannya pasti normal juga. Kalau ini kondisinya nggak normal pasti penjualannya turun, ngaruh juga ke cash flow-nya kan, cash flow-nya juga turun. Tapi adalah fokusnya itu kita ke cash flow yang positif. Ya untuk bisa positif itu kan ada beberapa cara kan gitu ya. Kalau bisa pemasukan itu dinaikin, pengeluaran diturunin kan gitu. Prinsipnya itu kan bagaimana pemasukan kita turun tapi juga tetap positif. Kita harus bertahan nih karena kalau yang bisa jualan di saat ini kan untuk bisnis tertentu kan. Tidak semua bisnis bisa gitu. Gitu Mas. Iya kan kita kalau kita lihat banyak yang selama ini jualan baju jadi jualan masker kan gitu waktu itu ya. Walaupun saat ini udah mulai banyak juga yang ini yang jualan jadi udah saingannya udah banyak gitu ya. Tapi itu tetap bisa untuk menjalankan usahanya supaya produksi tetap ya, kemudian karyawan juga paling enggak tetap bekerja kan gitu. Salah satunya itu mungkin dari sisi cash flow Mas. Kemudian dari kita kan ada biaya-biaya ya, biaya-biaya itu yang selama ini mungkin kita budget gitu ya, kita bisa atur dengan baik nih. Misalkan biaya yang selama ini biaya tetap jadi biaya variable dalam artian kalau kita tetap itu ya misalkan gaji gitu ya, kalau gajinya tetap ya memang
itu sudah sesuai perjanjian kan gitu. Cuman usahakan biaya-biaya yang kayak biaya sewa, biaya listrik dan sebagainya itu kan kita mengikuti biaya sesuai kapasitas produksi kita. Betul. Kita sesuaikan. Kalau memang produknya saat ini penjualannya turun ya kita jual sesuai dengan kapasitas yang sesuai saat ini kan gitu. Supaya bisa efisien kan gitu. Kemudian kayak tagihan-tagihan, ya kan tagihan banyak. Kalau yang punya hutang di bank, memang ada fasilitas restruktur mas. Oh gitu. Kalau di bank itu kan kemarin tiap bulan dia harus angsur toh, otomatis itu biaya tetap kan gitu. Yang itu ya berat gitu ya, kondisi penjualnya turun harus bayar angsuran. Betul. Ya jadi salah satunya ya kemarin restruktur, temui banknya dan bisa negosiasi untuk restruktur angsurannya kan gitu. Sama supplier juga gitu. Tagihan kan nggak cuma dari bank. Kita punya supplier misalkan UKM punya supplier di kota lain misalkan gitu ya. Artinya karena cash flow-nya lagi turun juga, ya itu bisa negosiasi ulang. Seperti apa nih pembayarannya kan gitu. Karena biar sama-sama ini hidup nih. Walaupun kondisinya lagi nggak normal gitu ya, artinya tapi kita bisa ada hubungan yang baik nih, ada komunikasi. Karena kan jangan sampai suppliernya juga dia juga nunggu dari kita pun juga mau bayarnya juga pakai apa kan gitu. Makanya kita negosiasi sesuai dengan yang kita pendapatan yang ada saat ini berapa, kemudian kita butuhnya barang berapa, pembayarannya mungkin temunya berapa kan gitu. Dan juga itu penting juga tuh, karena kayak misalkan kita jualan tempo kan gitu, ketika kita mau bayar lagi kan dari jualan yang sudah ada kan gitu. Jadi harus disetting dengan baik tuh, antara kita beli dari supplier kemudian kita jualan itu harus supaya cash flow-nya tetap berjalan, tetap positif ya kita paskan nih waktunya, misalkan seminggu. Dari supplier kita dikasih waktu 14 hari atau seminggu lah gitu ya. Ya kita harus pastikan dalam 14 hari itu kita bisa menjual produk yang kita produksi kan gitu. Itu ada beberapa tips lainnya sih sebenarnya untuk kita bisa efisien kan gitu. Ada efisiensi walaupun saat ini memang banyak yang PHK tadi ya, nggak cuma perhotelan mas. Kalau di Jogja kan wisata. Wisata ini kan tidak hanya hotel, mungkin di tempat-tempat wisata. Banyak UKM kita jualan di tempat wisata ya. Kalau Jogja ini kan salah satunya wisata kemudian pendidikan. Itu kemarin itu ada yang jualan di Malioboro itu kan sempat ini ya, karena ada pembatasan, walaupun di Jogja alhamdulillah tidak ada PSBB gitu ya, tapi kan tetap kemarin bertahan di rumah, untuk tetap di rumah itu sempat nggak jualan sama sekali, karena jualan juga nggak ada yang beli kan gitu. Tapi saat ini udah mulai normal, mudah-mudahan bisa berjalan lagi gitu Mas Bayu. Jadi ini Mas ada sedikit yang mau saya tanya tadi, terutama yang tadi poin kedua Mas yang mengenai restrukturisasi pinjaman. Nah, jadi waktu itu ada beberapa teman saya nih, dia juga kebetulan ada pinjaman, terus tiba-tiba dia tercetus, saya kok nggak didatengin bank ya, kipian Joan gitu loh. Nah jadi mungkin dalam hati saya berpikir kalau kayak gitu tuh kita nggak bisa mengharapin bank yang datang ke kita. Mungkin lebih baik UMKM kita yang emang datang ke bank untuk ngajuin ya. Iya, proaktif. Karena karena gini, kan di awal dulu ketika pencairan itu kita udah tanda tangan ya, tanda tangan perjanjian, PK atau perjanjian kredit atau akad gitu ya. Itu di situ ada klausula tentang misalkan tidak bisa bayar dan sebagainya gitu ya. Walaupun di bank itu pasti ada di bank atau di BPR atau di manapun di koperasi juga itu pasti ada SOP untuk ketika ada yang nggak bayar itu bagaimana. Cuman kan saat ini kondisinya SDM-nya pasti terbatas mereka dan kemungkinan yang mengalami ini nggak cuma satu peminjam gitu ya, bukan banyak. Jadi dari banknya pun sebenarnya kalau tidak menghubungi, karena ini berhubungan dengan tagihan kita, hutang kita, ya harusnya kita yang proaktif ya. Datang saja, karena juga bank itu pengennya juga mereka tahu kok kondisinya lagi nggak bagus, nggak mungkin memaksa harus bayar
full kan gitu. Artinya mereka pasti ada SOP-nya juga untuk bisa juga ya. terstruktur gitu. Jadi emang itu program pemerintah ya Mas? Ya salah satu program pemerintah, walaupun secara SOP bank pun udah ada. Udah ada ya? Udah ada itu. Jadi itu sangat meringankan ya Mas ya? Iya. Terutama UMKM yang kebetulan meminjam dana ke instansi perbankan ya? Ya karena kemarin juga dari bank itu tentunya kan jangkanya masa depan ya, jangka depan ya, untuk kita jangka panjang lah, untuk bisa berhubungan dengan UKM karena mereka kan juga hidupnya dari asuransi itu kan salah satunya walaupun mungkin ada pendapatan lainnya gitu ya. Nah, itu yang harus berkomunikasi dengan baik dengan para nasabahnya kan gitu. Selain itu kan juga banyak fasilitas sebenarnya kondisi saat ini dari pemerintah kan juga udah kasih dorongan gitu ya dari OJK mungkin dari asosiasi perbankan juga kan ada untuk bisa memberikan inilah kelonggaran penundaan pembayaran iuran gitu Mas. Ada lagi nggak Mas ini jadi strategi untuk teman-teman UMKM supaya cash flow-nya positif Mas? Mungkin dari saya pernah dengar juga udah deh yang penting jualan dulu, marginnya kita tipiskan, yang penting muter dulu, itu benar Mas kayak gitu? Betul, karena banyak yang pelaku UKM sendiri ya itu kalau kita melihatnya profitnya tinggi tapi nggak jualan kan sama aja. Yang penting jualan dulu. Ya. Untungnya walaupun tipis gitu ya, tapi dia bisa dapat untung rutin kan lebih bagus. Betul ya. Daripada mengharap gede, apalagi saat ini kan semuanya pasti lagi bertahan untuk ini tidak belanja yang selain kebutuhan pokok gitu ya. Mereka pasti konsumen itu melihatnya kan prioritas. Baik itu saat ini kondisi jualannya turun tuh karena bisa jadi bukan yang menurunnya dan daya belinya menurun, tapi menahan daya beli gitu ya. Jadi kan daya belinya konsumen itu kan melihat prioritasnya saat ini apa kan gitu. Kemarin kan saatnya karena di rumah gitu ya, mungkin ya terkait bahan pokok, kemudian yang sifatnya memang kesehatan kan gitu ya, untuk menjaga kesehatan gitu. Mas Boy. Kalau yang lainnya kita juga ada fasilitas dari pemerintah sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengeluaran. Intinya cost flow positif itu adalah kita pemasukan adalah lebih besar dari pengeluaran kan gitu. Jadi pengeluarannya harus ditekan tuh. Salah satunya kan tadi tagihan dari bank. Kemudian yang kedua ada fasilitas, kalau yang bayar pajak itu kan ada fasilitas stimulasi pajak. Ya dari yang pajak kan itu bisa dimanfaatkan. Kemudian listrik kan bisa juga ada subsidi juga itu kemarin dari pemerintah kan itu bisa dimanfaatkan itu untuk mengurangi pengeluaran kan gitu. Selain itu juga kalau kemarin kita misalkan yang merubah misalnya jualan nih kemarin jualan baju kemudian jualan masker gitu ya, itu kan mungkin bisa berjalan ya, tetap bisa ada strategi pemasarannya mungkin nanti bisa dijalankan. Kalau saat ini juga jualannya juga jangan sampai pakai jualan yang kredit gitu ya, kalau bisa cash and carry. Jadi kalau utamakan kalau sama konsumen mungkin ada langganan dan sebagainya, usahakan untuk cash keras lah gitu ya, tunai uangnya kalau bisa tunai gitu ya, karena kondisinya kita akan lebih survive kalau kita punya uang tunai gitu ya. Kalau nggak punya itu ya walaupun misalnya piutang gitu ya, piutang itu kalau kan butuh waktu untuk mencairkannya gitu ya. Jadi usahakan untuk bisa berupa cash, cash itu ya uang tunai gitu. Gini Mas, sebelum COVID kan teman-teman UMKM itu bisa salah satunya mencoba mendapatkan fasilitas dari pemerintah yaitu kredit usaha rakyat Mas. Sebelum COVID ya. Kalau sekarang gimana Mas? Masih bisa nggak sih? Misalnya ada teman-teman UMKM kan yang, aduh aku uang aja nggak ada, aku mau minjem dulu. Itu masih diterima nggak sih Mas? Kalau COVID informasi yang ada memang untuk perbankan dan lembaga keuangan itu kan memang lagi karena banyak yang menunda pembayaran gitu ya atau angsurannya, jadi kemungkinan ketat gitu ya, ada pengetatan untuk. Tapi masih bisa berarti? Tapi masih bisa, artinya kondisinya memang tidak ideal gitu ya, artinya untuk yang punya rekod karakter dan jelas
prospek yang bagus ya, yang itu menjadi pilihan dari perbankan. Kalau KUR itu kan program pemerintah, ya otomatis masih jalan itu karena budgetnya juga informasinya kan akan terus ditambah itu dari pemerintah untuk stimulan dari walaupun dalam masa COVID ini. Walaupun COVID tetap jalan. Tetap jalan. Karena banyak fasilitas ya kan di perbankan dia punya produk yang dari modalnya perbankan sendiri, komersil, sifatnya komersil lah. Komersilnya lebih gede. Kalau KUR kan 6%. Betul. Nah, KUR itu tetap jalan, bisa banyak penyalur KUR yang bisa dimanfaatkan di sini gitu. Tapi berarti UMKM yang mungkin pada saat COVID gini mau ngajuin KUR juga harus hati-hati ya Mas. Maksudnya juga dia harus melihat bisnisnya, dan yang dari bank pun akhirnya juga ketika mau nerima ini orang layak KUR atau tidak juga penilaiannya lebih ketat ya Mas ya. Betul, karena kan pasti dilihat rekodnya juga, kemudian juga lihat bisnisnya. Pasti kalau itu umumnya kan gitu. Kalau kita kasih pinjam supaya kita percaya sama orang itu ya gimana kan gitu. Kita lihat karakternya, kemudian rekodnya. Makanya tadi hubungan sama bank itu bagus. Kalau tadi nggak didatangi bank yang udah punya utang gitu ya, ya kita yang komunikasi. Yang proaktif ke bank ya. Kan lebih bagus itu. Itu karakter bagus kan gitu. Oh gitu. Artinya kedepannya walaupun mungkin pembayarannya saat ini lagi tersendat gitu ya, tapi dia bagus nih, dia bisa komunikasi, bisa negosiasi lah untuk asurannya bagaimana. Itu. Kalau selain dari ini Mas, dari KUR, ada nggak sih sebenarnya teman-teman pengusaha kita ataupun UMKM kalau butuh dana, ada nggak sumber-sumber lainnya selain misalnya dari bank, KUR gitu, ada lagi nggak Mas? Ya banyak, di perbankan itu kan produknya ada yang komersil tadi. Kemudian selain perbankan kan ada koperasi dan sebagainya. Koperasi pun kondisinya hampir sama karena juga banyak penurunan angsurannya, banyak yang nunda gitu ya. Jadi kan sekarang pun selektif juga. Kalau dari Pemda Sleman juga ada namanya dana penguatan modal Mas. DPM namanya. Dana penguatan modal itu fasilitas dari Pemda Sleman untuk UKM, terutama kalau dari Dinas Koperasi UKM kan untuk UKM. Jadi kalau yang mau ajukan ya silakan bisa ajukan, nanti ada proposalnya, nanti kemudian ada verifikasinya juga. Walaupun memang terbatas karena ini kan dananya kalau Pemda kan ada budgetnya, tapi ada anggarannya, tapi terbatas. Itu bisa dimanfaatkan. Selain itu saat ini marak fintech Mas sebenarnya. Cuman fintech juga saat ini masih belum terlalu masif gitu ya untuk jualan, karena kondisinya masih melihat kondisi ini gitu ya. Tapi bisa dimanfaatkan itu karena walaupun harus hati-hati tuh. Paling kemarin tuh informasi fintech banyak yang ilegal. Itu Mas. Ya banyak yang ilegal yang ya itu bukannya ya kayak bank plecet, tapi bentuknya online gitu kan. Kan kondisinya saat ini udah ke online digital semua gitu ya, termasuk bank plecet kan gitu. Ya itu bisa diantisipasi. Itu gimana ngelihatnya? Misalnya ada fintech nih, mereka kan kadang cara kerjanya juga udah hebat ya, dalam arti tiba-tiba ada WA masuk, tiba-tiba ada SMS masuk yang menawarkan. Nah terus kita ngelihat ini fintech nih capable atau enggak, itu Mas? Maksudnya adakah misalnya kita ngelihat ke OJK websitenya, terus fintech apa aja yang sudah tervalidasi, itu bisa ada nggak? Ada, jadi benar di OJK itu kan ada yang fintech yang terdaftar gitu ya. Itu bisa dicek di situ. Bisa ya? Bisa. Dan fintech itu kan ada beberapa macam ya. Mungkin nanti kalau kita bahas khusus fintech, nanti kita bahas itu dari fintech. Itu ada beberapa macam, bisa peer to peer, bisa juga yang crowdfunding gitu ya. Karena macam-macam, karena berdasar project kan, ada yang berdasar project, ada yang berdasar kayak pinjaman biasa itu. Jadi dia hanya ngajukan, nilainya juga mungkin 3 juta, 5 juta gitu ya, dengan tanpa agunan gitu ya, cuma foto KTP aja gitu ya. Nanti ada scoring di situ. Ada scoringnya, berdasar scoringnya itu apakah layak atau tidak, nanti dari pihak fintechnya yang akan memprosesnya. Cuman intinya adalah usahakan kalaupun mau pakai fintech ya pelajari dulu. Yang pertama fintechnya itu legal atau enggak. Karena kalau nggak legal itu otomatis satu tidak ada perlindungan dari pemerintah dalam hal ini OJK gitu ya, untuk misalkan ada pengaduan dan sebagainya nggak bisa karena itu ilegal gitu ya. Kedua terkait sistemnya, kan keamanan sistem penting nih. Banyak berita-berita sebelumnya ditagihnya lewat WA, teman-temannya
ditopi semua gitu ya. Oh, Jadi iya. dipermalukan gitu ya. Betul, Ada betul. privasi yang itu terganggu kan dari situ. Itu makanya itu perlu untuk selektif juga ketika mau mengajukan lewat fintech gitu. Gitu, Mas. Jadi gini Mas, ada satu yang tadi terbesit fintech Mas ya. Misalnya nih ada teman-teman UMKM yang nggak sengaja dia belum sempat ngeliat ini fintechnya tervalidasi di OJK atau tidak, tiba-tiba dia sudah masuk aja. Itu gimana Mas? Maksudnya kalau misalnya tidak ada masalah ya nggak apa-apa ya. Tapi emang ketika ada masalah itu yang emang OJK dan lain-lain tidak bisa bantu ya akhirnya ya. Ya bantunya mungkin tidak langsung karena mereka bukan menjadi anggota diawasi oleh OJK, otomatis kan itu mungkin ke umum ya, ke apa aturan umum ya yang ada di kita, misalkan di yang ada di polisi dan sebagainya gitu. Cuman maksudnya itu dampaknya ke kita juga. Kalau sudah jalan saat ini dan kita belum sempat ngecek ya biasanya kan yang penting ditawari cepet gitu ya, bisa cari cepet gitu ya. Biasanya kayak ini aja, kita nggak melihat kedepannya bagaimana karena kondisi saat ini kan mungkin kita bisa bayar gitu ya, tapi nggak tahu 6 bulan ke depan atau rata-rata kan mungkin jangka pendek gitu ya. Itu kita harus antisipasi juga. Usahakan ya di perjanjiannya saja, dilihat di perjanjian. Jadi ketika ada pencairan dan sebagainya sebelumnya pasti ada perjanjian kan. Nah, itu walaupun cuma ngeklik gitu ya, cuman itu kalau bisa disimpan dan bisa dibaca lagi kira-kira apa sih hak dan kewajiban. Karena itu yang menjadi senjata kita nanti ketika misalkan kita ada kondisi yang tidak normal kan gitu. Jadi misalnya ada teman-teman UMKM yang udah jebret masuk ke fintech yang belum tervalidasi. Strateginya apa Mas? Yang paling enggak berarti harus bayar sesuai. Ya, tetap jalankan ya? sesuai ya. Kalau namanya utang kan tetap jalan ya. Cuman kan kalau nggak tahu legal atau enggak ya usahakan tahu itu legal atau enggak, paling enggak tahu ada yang ngawasi itunya fintechnya kan gitu. Yang kedua, kalau memang dia tidak terdaftar ya harus antisipasi nih dari perjanjian yang ada kemarin, harus benar-benar disimpan paling tidak, karena selama ini kan banyak yang ketika yang penting cair dulu gitu ya. Saya nanti ke depan bagaimana ya, yang penting saya dapat duitnya dulu kan gitu. Ya itu harusnya di juga harus disiapkan nih. Gimana kalau misalkan saya nggak bisa bayar kan gitu. Ada konsekuensinya apa? Itu harus siapkan sama UKM atau dari pengusaha-pengusaha yang memakai jasa fintech. Ada cerita nggak mungkin teman-teman terdekat Mas Bintar atau pernah dengar cerita kalau mereka masuk ke fintech yang nggak tervalidasi terus nggak bisa bayar, terus efek dampak yang kena di mereka seperti apa Mas? Kalau bisa cerita nggak? Ya, kalau di perbankan kan ada yang ngawasi ya, OJK, kemudian ada SOP-nya yang jelas bagaimana misalkan nggak bayar kan ada struktur dan sebagainya gitu ya. Kalau di fintech memang kalau dia diatur OJK ada juga itu aturannya SOP-nya kan gitu. Cuman kalau yang tidak terdaftar kan tidak ada nih. Ya, otomatis biasanya memakai jasa penagihan. Debt collector. Nah, Pak DC ini kan biasanya ini dipakai untuk yang kayak gini nih, yang tidak ya terganggu biasanya, baik itu bukan hanya kita, pasti juga lingkungan kita, kemudian keluarga kita mungkin gitu ya, yang itu yang membuat psikologinya juga terganggu, otomatis usahanya pasti juga terganggu pasti ya, nggak nyaman kan gitu. Ada tidak nyaman. Pernah ada itu teman juga yang seperti itu. Ya salah satunya yang memang mau nggak mau harus dilunasi kan gitu. Karena ada perjanjian juga. Walaupun dia tidak terdaftar, kalau ada perjanjian kan mereka juga punya ini kan. Ini udah setuju kok kemarin kayak gini kan gitu ya. Jadi ada hubungan-hubungan yang itu secara hukum juga harus dilihat legalitasnya. Gitu. Menyenangkan. Nanti mungkin lain waktu kita bisa bahas fintech ya Mas Bintar ya. Boleh. Nanti kita juga ini dah. Kita ada beberapa tips untuk fintech. Ini Mas, selain tadi strategi cash flow positif, ada lagi nggak Mas? Maksudnya di COVID ini supaya UMKM bisa bertahan dilihat dari sisi keuangan. Ada kiat-kiat khusus lagi nggak? Ya, tadi kita kan namanya cash flow positif kan harus tahu pemasukan pengeluaran gitu ya. Ini yang basic nih. Basic itu bahwa UKM itu jangan nyatet gitu. Ini basic nih. Kita balik lagi sebelum ini sebenarnya harusnya, cuman maksudnya kita tahu positif itu kan kalau tahu untungnya berapa gitu.
kebanyakan kalau yang saya tahu ya UKM itu tahunya berapanya itu berupa cash saja gitu, tapi tidak tercatat. Betul, ya. Bahkan kalau saya tanya asetnya udah berapa, kan bingung. Kita tahu analisa bahwa kita omsetnya turun, kemudian untungnya turun atau naik labanya itu kan dari catatan Mas. Ya, jadi neracanya berapa, neracanya asetnya berapa, kita bisa tahu hartanya selama ini usahanya itu punya aset kan banyak nih, aset ada cash, ada persediaan, bahkan mungkin ada aktiva tetap gitu, dan modal yang dikeluarkan berapa kan gitu, biasanya tidak tercatat. Betul. Termasuk laba rugi. Laba rugi kan ada juga pemasukan, ada HPP gitu ya, yang produksi, yang pengeluaran biaya operasional, yaitu mungkin dia jualannya tidak ya tiap hari dia jualan, tapi tidak dicatat itu berapa pemasukannya itu sebenarnya langganannya siapa aja gitu ya. Nah itu sebenarnya ini berguna pada saat kondisi saat ini ya. Karena kalau kita mau meningkatkan penjualan atau mau efisiensi kan harus tahu dulu apa aja nih yang mau kita efisienkan. Iya betul. Kayak tadi misalkan kalau kita pengen cash flow positif, pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Besar tiang daripada pasak ya. Pasak ya harus di ini strateginya bagaimana. Kalau pengeluarannya tidak bisa dikurangi ya pemasukannya ini harus dinaikin. Kalau pemasukannya turun, otomatis pengeluarannya tetap, pemasukannya turun, gimana? Otomatis nanti bisa jadi negatif tuh. Betul. Nah, salah satu caranya adalah kita punya catatan. Ya, yang pertama usahakan saat ini adalah titik di mana kita bisa mulai mencatat nih. Ya, mencatat lagi mana pemasukan yang bisa kita gunakan untuk ke depan untuk dikembangkan. Mana kalau punya produk misalkan, produknya kan bisa jadi nggak cuma satu. Betul. Nah, bisa jadi mana produk yang kondisi saat ini paling laris nih gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari catatan keuangan. Kalau secara profesional nanti ada neraca, ada laba rugi, kemudian nanti ada catatan cash flow kan gitu. Ya itu bisa dimulai pada saat kayak seperti ini sebenarnya. Itu salah satunya untuk bisa kita mau efisien ke depan gitu. Nah, ini membiasakan mencatat, Mas. Iya. Piye? Ada kiat nggak? Ya kalau membiasakan mencatat tuh membiasakan itu pertama adalah dipaksa. Dipaksa dalam artian memang awalnya itu ini gua apa toh? Kan cuma kertas ini buat saya aja gitu. Artinya saya nggak punya utang ke orang lain misalkan gitu ya, bisa jadi apa yang dicatat misalnya nggak ada laporan ke siapapun gitu untuk saya aja, tapi ya tadi dipaksa di awal itu untuk kita bisa mencatat paling nggak pemasukan dan pengeluaran. Kalau UKM kan intinya di situ, pemasukannya berapa misalkan jualan empek-empek gitu atau jualan berapa porsi misalkan gitu ya sehari atau sebulan. Nah itu bisa kita cek, bisa catat aja. Sederhana aja. Sederhana dulu. Ketika itu sudah terbiasa tercatat gitu ya, akan bisa dibentuk tuh neracanya berapa, laba ruginya berapa, dan itu bisa untuk analisa itu. Jadi trennya itu gimana? Nah, itu bisa juga kita sebagai bahan kita untuk membuat keputusan. Jadi ke depan ketika era normalnya itu udah jalan gitu, walaupun nggak normal itu pasti karena dampaknya kan berat saat ini, itu dari situ kita bisa sebagai dasar kita untuk membangun mana produk yang dikembangin, mana yang kira-kira bisa diefisienkan, mana yang mau ditambahin nih penjualannya, bagaimana strategi promosinya, biaya budgetnya kan berapa kan gitu. Dari situ kita bisa lihat. Kalau cash flow positif intinya adalah tadi pemasukan lebih besar dari pengeluaran itu. Sarjang daripada pasak. Iya. Jadi kalau ini teman-teman, kalau tadi ngobrol sama Mas Bintar, obrolan kita ini, saya coba pengen menarik beberapa ya. Jadi tadi ada obrolan yang mengenal banget di saya. Jadi di saat new normal ini, bukan di saat new normal, di saat pandemik ini kita sebenarnya bisa untuk mengevaluasi bisnis ya. Dalam artian gini, teman-teman yang nggak pernah nyatet, ayo saatnya sekarang mencatat. Ini bukannya doa, bukannya apa, tapi biasanya kan di saat pandemi gini teman-teman biasanya penjualan menurun, otomatis aktivitas menurun. Di saat itulah kalian tidak ada alasan lagi untuk tidak mencatat. Jadi membiasakan mencatat. Begitu juga kalau kita lihat dari strategi penjualan, Mas. Jadi misalnya teman-teman UMKM yang
aku nggak pernah deh mau ikut promosi jualan dari media sosial. Ya. Nggak bisa. Di saat inilah kita juga harus evaluasi dan mau nggak mau ya harus sudah masuk ke situ, Mas. Jadi sebenarnya ya namanya pasti ada pelangi lah ya setelah hujan, Mas. Maksud saya adalah pasti ada sisi positif ya. Iya. Karena kalau kita lihat berita-berita, sisi positif dari COVID yang melanda dunia ini adalah bumi semakin sehat. Ya. Saya baca di koran juga, saya lihat di TV juga dari Nepal tuh bukan dari Nepal, sorry, dari India tuh akhirnya bisa ngeliat puncak Himalaya karena emang akhirnya polusi udara sangat terini. Nah, kalau kita tarik lagi ke UMKM itu, jadi di saat aktivitas UMKM sedikit menurun, karena otomatis aktivitas penjualan menurun, bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas diri ya, Mas. Ya, salah satunya mencatat. Karena apa? Karena kedepannya kalau mencatat itu ada guna kan, Mas. Kalau nggak salah kalau untuk ke perbankan itu butuh ya. Iya, tidak hanya perbankan. Dan kalau kayak contohnya kalau jenengan punya yang produknya makanan gitu ya, kan nanti ngurus PRT, Mas. Jadi di PRT itu diminta juga tuh. Oh, diminta juga. Oh iya, catatan keuangan. Catatan keuangan. Gunanya itu nggak cuma masalah jenengan punya catatan keuangan terus minjem ke bank atau ke nggak hanya situ ya. Jadi yang sifatnya memang nanti meyakinkan orang bahwa usaha itu berjalan kan dari situ. Kalau misalnya, dan selain itu juga misalkan jenengan mau kerja sama investor. Apalagi itu ya. Ya kita mau nambah modal kan nggak cuma dari bank. Kita mungkin bisa kerja sama temen gitu ya. Supaya teman kita tuh yakin percaya sama usaha kita gimana? Ya dari catatan keuangan kita kan gitu. Selain itu juga tadi cash flow itu kan kalau ada beberapa pos kalau di laporan keuangan Raja ya, itu kan yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi cash. Kalau selama ini kan ada yang sifatnya cash yang memang cash gitu ya, ada bank, kemudian ada juga persediaan mungkin itu kita bisa tahu berapa yang kita mau jadiin cash supaya cash flow positif kan dari situ. Kalau catatannya ada ya kita tinggal, ini tagihannya piutangnya berapa, kemana aja gitu ya. Kalau dia rapi, kemudian bisa kita tagihkan kan ada strategi yang bagus gitu ya. Untuk kita bisa jadiin semua yang ada di sisi aset itu menjadi cash kan gitu. Kalau nggak ada catatannya, bingung nabrak-nabrak ini. Gimana? Yang paling mungkin ya jualan aset kan gitu. Kan gitu yang bisa dijalankan gitu. Itu teman-teman UMKM dengar kan, jadi tetap untung lah jadi mencatat itu penting ya, Mas. Jadi ternyata juga teman-teman kuliner yang mau mengajuin PRT akhirnya juga nanti dilihat pencatatannya. Teman-teman yang ngerasa bisnisnya udah keren, mau nyari investor tuh lebih pintar. Yang investor lihat pertama adalah catatan keuangan, bukan megahnya toko, bukan kerennya produk, bukan Instagramnya keren, tapi adalah gimana catatan keuangannya. Betul. Di situ kan. Nah itu jadi emang ya ayo mulai sekarang mencatat ya, Mas. Iya banyak manfaatnya kan untuk ini kita juga evaluasi tadi. Kita bisa evaluasi juga, bisa analisa kemampuan bisnis kita kan gitu. Sebenarnya berkembang atau tidak bisa lihat dari situ juga. Kalau dibilang kan kalau jadi UMK itu usaha kecil menengah gitu, mikro kecil menengah itu kan ada tahapannya gitu Mas Bayu itu dilihatnya dari omset dan aset kan gitu. Gimana kita tahu kalau kita mau naik kelas kan gitu kalau kita nggak ada catatan sama sekali gitu. Oke. Mas Admin ada pertanyaan ya tadi? Boleh di ini? Kebetulan juga ini kita lagi live IG dan juga YouTube, jadi ternyata ada pertanyaan yang masuk. Monggo nanti Mas bentar ya. Ini kita jawab. Kita sharing. Pertanyaan apa Mas? Dari siapa? Oke, itu jadi ada dari Mbak Mai. Mbak Mai itu mengalami kesulitan memakai aplikasi akuntansi, Mas. Itu gimana, Mas? Ya, memang saat ini kan banyak ya. Banyak. Dan kan bisa pakai Android itu kan di Play Store tuh banyak banget aplikasi keuangan. Jangan pilih yang mana bingung malah. Jadi malah banyak ya. Saking bingungnya nggak jadi. Ya itu. Ya, memang ada beberapa aplikasi yang dipakai. Kalau kesulitan memang wajar namanya kita baru mulai gitu ya. Kalau pos-pos kalau intinya kan di akuntansi keuangan itu kan
dia ada pos-pos yang harus diisi. Oh Jurnal iya. lah gitu ya, kalau bahasa ini ya jurnal. Tapi di situ bisa dipelajari itu pasti ada panduannya. Oh gitu. Kalaupun tidak bisa, mungkin kita juga ada beberapa konsultan gitu yang bisa bantu juga gitu ya. Nanti kalau di Plut kita ada layanan itu juga kalau misalkan mau datang ke Plut gitu ya. Atau jangan bisa lihat di di YouTube, di beberapa online media online yang itu bisa dipakai untuk belajar kan gitu. Kalau belum mulai lebih masalah lagi gitu, lebih kesulitan lagi kalau belum mulai. Ketika kita udah mulai, coba download, kemudian coba lihat di situ ada beberapa mungkin pos-pos yang perlu diisi, mana aja yang dulu diisi ya coba diisi dulu. Kalau memang kesulitan, kita siap bantu mas. Pokoknya mudah-mudahan konsultan Plut ini luar biasa semuanya. Kita bisa ini fasilitasi lah. Fasilitasi. Ini mudah-mudahan nggak apa-apa yang nyebut merek, ada rekomendasi nggak? Aplikasi untuk akuntansi yang menurut Mas Bintar sederhana, tapi udah mencakup semua lah, tapi lebih penggunaannya lebih gampang gitu loh Mas. Ada nggak? Banyak metode gitu ya. Metode itu ada yang kalau yang manual pakai Excel gitu ya, bikin sendiri. Ada juga yang mungkin yang sudah aplikasi. Yang aplikasi itu ada yang dari beberapa lembaga. Dari BI itu ada, namanya SIAPI. Kemudian ada dari kementerian juga ada. Kementerian apa itu Mas? Kementerian Koperasi dan UKM. Ada. Ya namanya Lamikro. Memang ada yang sistemnya web based, ada yang sistemnya pakai pakai Android gitu ya. Kemudian ada juga yang akuntansi UKM. Nah ini yang memang yang kemarin sedang kita juga mau sosialisasikan untuk paling tidak dipakai nih akuntansi UKM, karena yang paling simpel itu. Yang paling simpel itu. Walaupun mungkin ada beberapa keterbatasan, terutama untuk yang manufaktur gitu ya, yang dia bahan membuat barang gitu ya. Tapi tetap bisa dipakai itu akuntansi UKM. Nanti bisa dilihat di Play Store. Ini nggak iklan sih, maksudnya bisa dipakai karena kan sistemnya gratis, tidak ada berbayar. Karena ada yang berbayar juga mas. Oh gitu. Iya, kalau yang apalagi yang mahal nggak sih mas? Kalau mahal enggaknya ya relatif. Ya. Cuma rata-rata jadi beban juga ini kalau memang. Boleh tahu berapa? Pernah? Range-nya antara 80 sampai 500 ribuan. Tergantung ininya. Ada maksudnya? Oh itu jadi palingan berubah jadi premiumnya atau? Ya premiumnya nanti di situ ada sudah. Kalau yang bayar gitu ya itu sudah ada analisanya juga. Tapi kalau yang nggak bayar biasanya hanya nanti menyajikan laporan berupa neraca, laba rugi gitu ya. Kemudian nanti tadi cash flow tadi gitu ya. Itu bisa dilihat dari yang standar ya. Gratis biasanya nanti bisa. Kalau yang kayak SIAPI, Lamikro itu gratis juga, nggak bayar. Kalau dari institusi nggak bayar. Nggak bayar. Akuntansi UKM juga nggak bayar. Nggak bayar. Kalau ada beberapa yang pakai payment online, nggak cuman ini ya laporan keuangan, tapi dari misalnya kasir online gitu ya. Oh iya itu bisa ada juga, ya. bisa juga. Itu ada yang bayar, ada yang gratis juga. Tapi kalau dia bayar otomatis fasilitas yang didapat juga lebih banyak kan gitu. Termasuk analisa kesehatan usahanya kan gitu, bisa dilihat dari situ. Gitu. Ada pertanyaan lagi Mas Reza? Oh cuma satu ya. Oke jadi ini aja Mas Bintar, kita coba review ke awal. Tadi kiat-kiatnya apa Mas dari keuangan. Jadi siapa tahu ada teman-teman kita yang terlewat ya. Jadi kiat-kiatnya teman-teman UMKM, terutama lebih ke masalah keuangannya ketika pandemik ini. Monggo. Ya, darahnya usaha UKM ini kan dari cash flow. Ya, cash flow-nya itu kalau mau survive ya harus positif. Artinya gampangnya adalah pemasukan itu lebih besar dari pengeluaran. Kalau memang kita bisa efisiensi, pengeluaran ditekan gitu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa positif tuh cash flow-nya kan gitu. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau kita harus cari alternatif untuk pemasukan kan gitu. Ya, selain itu supaya cash flow positif ya kita usahakan selama paling tidak 6 bulan ke depan gitu ya kita punya cadangan cash yang untuk baik itu produksi maupun untuk yang untuk biaya-biaya sehari-hari. Nah, untuk cadangan itu biasanya ya dari persediaan kita jual yang sudah ada nih, stok yang ada dijual semua tuh. Gimana caranya? Mungkin dengan strategi penjualan gitu ya. Kemudian misalkan ada piutang, coba tagih terus gitu ya. Kalau ada piutang tuh
jangan sampai ini yang udah jelas gitu ya, udah jelas. Nah, usahakan walaupun mungkin kondisinya juga nggak di sana juga nggak enak juga gitu ya, artinya nggak normal juga, tapi tetap ditakin. Kemudian ada efisiensi tadi. Efisiensi kan bisa dari biaya-biaya yang kita keluarkan mengikuti kapasitas produksi kita. Jadi kalau kita punya biaya yang selama ini baik itu gaji dan sebagainya, memang dampaknya nanti ke karyawan gitu ya, bisa jadi. Nah, itu usahakan mengikuti kapasitas produksi kita. Iya. Jadi biayanya dikontrol sebenarnya supaya biayanya tidak melebihi dari budget yang ada kan gitu. Ya, selain itu juga kita bisa negosiasi Mas untuk tagihan-tagihan dalam rangka kita mengurangi pengeluaran gitu ya. Kan salah satunya adalah tagihan. Baik itu tagihan kalau punya utang ya, tagihan angsuran kan gitu. Yang kedua tagihan dari supplier, ya, dari vendor misalnya. Nah itu kita bisa negosiasikan. Tipsnya adalah kita komunikasi, ya, kita aktif, proaktif. Komunikasi kalau perbankan ya ke perbankan, kalau yang tadi supplier ya kita ke supplier yang sudah jadi langganan kita gitu. Karena kita menjaga hubungan ke depannya, jangka panjang kan gitu. Jadi kita harus proaktif, jangan sampai saya nggak di telepon, nggak ditagih kok gitu. Saya tunggu aja kan. Karena kalau kita merasa punya kewajiban ya harus ya nggak harus bayar sekarang sih, tapi kita negosiasikan gitu. Kita komunikasi, dia tahu kondisinya, semuanya udah tahu kondisinya lagi turun semua kan gitu saat ini. Ya itu jadi poin kita lah, kita komunikasi bisa dihubungi, jangan sampai HP-nya dimatiin gitu ya karena takut ditagih kan gitu ya. Nah, itu jangan sampai kan gitu. Kemudian yang tadi yang belum dibahas tentang ini teamwork Mas. Jadi efisiensi itu kan saat ini tadi ada PHK gitu. Jangan sampai kondisinya memang SDM yang kualitas, yang berkualitas itu jangan sampai lepas tuh. Iya. Walaupun kondisinya lagi turun nih. Nah, ya gimana usahakan gimana pun caranya gitu ya untuk bisa mempertahankan tuh SDM yang berkualitas. Karena untuk cari yang baru pun nggak mudah gitu. Betul. Memang ada strategi-strateginya yang mungkin bisa dipakai yang teman-teman sobat-sobat UKM yang bisa tahu sendiri tuh gimana sih yang treatment lah supaya karyawannya bertahan gitu. Kondisinya mungkin gajinya ya mungkin apakah ada yang pakai, mungkin dia tidak PHK tapi gajinya turunin misalnya. Bisa ya. Tapi komunikasi juga, jangan sampai karyawannya juga kan kebutuhannya juga tetap kan gitu, dia ada pengeluaran juga, makanya ada komunikasi. Kemudian untuk yang karyawan-karyawan yang memang berprestasi itu harus diberikan reward yang bagus juga. Artinya kondisi saat ini nggak mudah, makanya jualan pun nggak mudah kan gitu. Betul. Harus kasih poin yang lebih untuk mereka berupa reward tentunya. Ya, insentif nggak harus uang loh, insentif kan bisa banyak ya, barang yang mungkin kita harus kasih hadiah dan sebagainya. Gitu Mas. Kalau yang terakhir mungkin ya tadi kita tetap optimis ya, tetap dengan cara ya paling tidak bersikap positif tadi Mas. Poinnya dari Mas Bayu tadi kan kita bersikap positif dengan kondisi saat ini. Kalau kita ikut-ikutan mengeluh gitu ya, ini jualan nggak bisa, kemudian apa-apa bahan mahal gitu itu nggak bisa produksi, saya nggak punya modal, kasnya habis untuk tabungan habis untuk biaya sehari-hari gitu ya. Ya kapan selesai kan gitu. Karena kita nggak tahu sampai ini kapan selesai. Betul. Makanya mau nggak mau kita harus hidup kan gitu. Harus hidup itu ya kita harus berjalan, harus jualan, memanfaatkan yang ada, yang kita punya. Jangan melihat yang lain lah, jangan melihat yang itu udah mulai jualan normal. Jangan sampai kita juga kalah dengan itu. Kita harus semangat juga gitu Mas Bayu. Ya. Ini terakhir Mas Vitar, ada kata-kata pesan-pesan terakhir untuk teman-teman UMKM kita. Mungkin kata-kata motivasi atau kata-kata doa. Terakhir. Doa kayak ini, doa makan. Ya intinya tetap berjualan, jangan sampai menyerah. Ya, tetap untung, jaga kondisi, jaga cash flow, tetap mencatat keuangan usaha Anda. Oke, terima kasih Mas Bintang. Ya. Kita gini dulu. Ya. Jangan lupa nanti ini ya fintech ya kita siap. obrolin lagi ya. Siap. Itu kayaknya asik ya. Nanti ini tuh karena alternatif ke depan tadi
proyeksi ke depan tuh kita digital. Semuanya konsepnya adalah digital, jadi mau nggak mau kita harus adaptasi dengan kondisi itu, Mas. Iya. Tuh, sobat-sobat UMKM dengar sendiri, Mas Bintar juga ngomong kedepannya adalah digital. Mungkin juga artinya new normal adalah digital, kita nggak tahu. Ya, jadi yang pasti harus positif, harus semangat. Karena kadang dengan apa yang ada di pikiran kita tuh kadang dijawab oleh alam semesta. Jadi mudah-mudahan dengan kita bangun tidur kita udah positif, semoga juga nanti hari-hari kita jadi positif. Oke. Sekian dulu kanal Om Bayu juga live streaming dari Plut Sleman. Terima kasih Mas Bintar sebelumnya, dan terima kasih teman-teman dari Plut Sleman semua yang sudah membantu. Ada Mas Reza sebagai operator, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.